Pak Tarto, sering orang mengatakan bahwa sebuah kekuasaan itu bisa rubuh karena rakyat lapar. Ya. Ini sebetulnya bukan karena tentang sektarian, agama atau suku, tapi karena rakyat lapar. Dan itu pelajaran itu sejarah memperlihatkan banyak hal. Betul. Itu yang menunjukkan bahwa kebijakan tentang perut atau mulut orang atau soal beras atau makanan ini menjadi sangat penting. Kalau Anda lihat pergantian Leni sekarang ini, apakah waktunya tepat atau mestinya kapan? Iya, sebenarnya kalau kita bicara paling tepat, tentunya waktu saya katakanlah penggantian pada saat saya berhenti itulah memang harus langsung, tidak perlu ada jeda waktu. Kemudian setelah itu tentunya mengevaluasi ini tentunya mesti ada waktu. Dan kita tahu seperti yang Pak Don sampaikan tadi bahwa ini sebenarnya waktu Pak JK beberapa waktu yang lalu, kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu, karena beliau pernah jadi Kabulok ya. Pernah datang ke Bulog menyatakan kepada kami yang di Bulog bahwa kalau mau meruntuhkan negara itu cukup Bulog. Jadi kalau mau menghancurkan negara, nah inilah begitu pentingnya Bulog. Harus betul-betul orang yang punya komitmen, punya kompetensi untuk bisa melaksanakan tugas di Bulog. Kalau lihat itu kan mestinya kalau lihat langkah Jokowi sering ke pasar, sering ke sawah dan seterusnya, mestinya kan mencerminkan betapa ini jadi vital dibanding show ke panggung internasional. Sebetulnya yang ini adalah bagian yang paling vital, bukan? Iya, jadi saya bergembira. Salah satunya tentunya dengan peraturan pemerintah tentang undang-undang pangan. Terjemahan derivasi dari undang-undang pangan itu satu. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa kita akan memberikan penugasan kepada Bulog, bukan hanya beras. Ini satu keinginan yang saya kira sangat baik dan harus kita sambut. Artinya kalau terjadi seperti itu, negara sebetulnya kuat atau tidak bisa dikalahkan oleh para spekulan, bukan? Harusnya begitu, karena kita punya pengalaman zaman Orde Baru dulu. Dengan Bulog yang begitu kuat, bahkan IMF mengharapkan tidak sekuat itu, akhirnya dipretelin itu. Dengan kekuatnya Bulog, itu adalah menjadi penyeimbang. Kalau istilah saya sebenarnya, sekarang itu harapannya bukan monopoli, tetapi sebagai penyeimbang saja. Tapi kan tadi Anda sudah singgung, Bulog saja kan tidak cukup. Tapi kan mulai dari hulu, produksinya. Lalu kemudian kemudian urusan-urusan di hilirnya. Kemudian. Tetapi Bulog sendiri menurut Anda, kan Anda kan 5 tahun di sini. Jaringan yang masih kuat begitu. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau lihat beberapa waktu belakangan seperti tidak berdaya untuk melawan para spekulan. Apa yang harus dibuat? Iya, tentunya Bulog harus memiliki, dilengkapi dengan berbagai instrumen. Satu, apa yang kita kerjakan? Kita mestinya bekerja sama dengan produsen. Produsen itu bisa petani, bisa PTPN atau katakanlah PTPN penghasil BUMN, penghasil gula. Kemudian kalau minyak goreng juga dengan BUMN. Jadi sebagian produk ini seharusnya dikuasai oleh Bulog sebagai penyangganya pemerintah, penyeimbangnya pemerintah. Nah, strategi ini kalau bisa dilaksanakan, lagi-lagi bukan seluruhnya diambil oleh Bulog, tetapi jumlah tertentu yang mampu menyeimbangkan. Tapi ini berita buruk, Pak Tarto, kepada untuk para pemain besar kan, untuk dagang beras, dagang sembako dan seterusnya, bukan? Iya, ada kecenderungan pasti begitu, karena pengalaman saya bagaimana waktu Bulog diminta untuk melaksanakan impor daging waktu itu. Itu tantangannya luar biasa. Artinya kalau lihat seperti ini sebetulnya memindahkan urusan dagang dari para pedagang besar yang bisa mengutip rente dari situ ke Bulog. Pilihan mana yang lebih bagus, bukan? Iya, tentunya Bulog tidak ingin mematikan mereka, tetapi mereka supaya sama-sama membangun negara, tidak boleh mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sehingga apa? Bulog sendiri pernah kita punya konsep bagaimana membangun
jaringan distribusi pangan. Jaringan distribusi pangan yang kami sebut dengan Bulogmart. Sudah dimulai akhir tahun 2014 waktu saya tinggalkan itu sudah lebih dari 200 titik. Yang ini mestinya tinggal dikembangkan sehingga mampu tadi itu menjaga stabilisasi, itu aja tugasnya. Pak Tarto, kita akan segera kembali. Pemirsa, kita jeda sejenak.